Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala, NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, mata kuliah pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas materi yang saya review dari buku Dasar-Dasar Politik tentang Demokrasi, yaitu tugas harian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat, berkuasa atau government, by the people, kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi berkuasa dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1945, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem berperan dalam. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap sekaligus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada ambitu atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau historis yang mengaruhi istilah, idea ordi dalam melamankan sesuatu aliran pikiran yang dinamakan demokrasi. Ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya berdasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, India, Pakistan. Tetapi di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamai dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut mereka eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, negara Indonesia berdasarkan negara yang konstituen dalam kekuasaan belaka. Sistem konstitusional pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar, tidak bersifat akumulatif, kekuasaan yang tidak terbatas. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas khususnya dan tidak dibenarkan terbentuk sewenang-wenang terhadap warga, maka dan di situ yang disebut pemerintah sama dengan istilah government atau restraint government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi karena dirumuskan oleh seseorang ahli sejarah Inggris dengan tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi berbunyi sebagai berikut: manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, yang tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan berguna yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara
merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diajarkan secara langsung oleh seluruh warga negara yang berbentuk berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, negara terdiri dari kota dan daerah. Pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang hanya merupakan bagian saja dari produk. Untuk mayoritas yang terdiri atas bentuk bulan dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah. Komunitas itu meregimenkan hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksklusif dibagi oleh kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini diumumkan konstitusionalisme sebagai negara yang merupakan gagasan dinamakan constitutional state atau request state. Konstitusional adalah gagasan bahwa penentuan merupakan pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis ahli-ahli hukum. Istilah rule of law oleh Steele disebut 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Di negara-negara Eropa konvensional biasanya disebut trias politika, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur-unsur rule of law dalam arti yang klasik adalah seperti yang dikemukakan oleh F. Dick dalam Introduction to the Law of the Constitution, mencakup supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, before the best dalam berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, mengerahkan oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan, bahwa keputusan-keputusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut di bidang hukum saja, dan itu pun dalam batas-batas yang agak tidak mengherankan, sebab kedua perumusan itu dirumuskan dalam suasana yang hanya masih dikuasai oleh gagasan. Saya akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, sesuai Perang Dunia II, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sebagai besar perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya keamanan terhadap akses dalam internasionalisasi dan sistem kapitalis, tersedianya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kelayanan dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ekonomi Inggris John untuk warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi rakyat, dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terlengkapnya pemerintah yang demokrasi dibawa oleh rule of law ialah memperlindungkan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memiliki pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyikapi pendapatan, kebebasan untuk berikat atau berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan, menyelenggarakan perselisihan dengan damai dan secara melimpah dalam menghadapi kelembagaan, menjamin tersedianya perubahan secara damai dalam satu masyarakat.
Dapat dibentangkan bahwa di sini bahwa untuk melaksanakan minimal demokrasi perlu diselenggarakan lembaga sebagai berikut. Pemerintah yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Suatu organisasi politik yang mencakup 1 atau lebih partai politik. Dalam partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinen umum antara masyarakat umumnya dan pemimpinnya, pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak atas dan mempertahankan keadilan. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Keenam, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, muncul beberapa negara di Asia, Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaan, keadaan geografinya, maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua masyarakat agresis yang banyak ciri-ciri Indonesianya, susunan masyarakat berlapis, serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara yang modern, yang tingkat suatu sistem politik yang stabil, serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien, yang dioperator yang efektif. Ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas 2 bagian, yaitu Pakistan bagian barat dan Pakistan bagian timur, yang satu sama lain terkait karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Terkait kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 100 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaannya berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan kepada Punjab. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya tetapi mayoritas pegawai negara, sementara banyak perwira angkatan darat berasal dari Pakistan Barat. Karena itu, ia menganggap struktur perlu ditombak dan diganti dengan suatu sistem yang memenuhi seberapa berat. Kedelapan, saya akan menjelaskan masa Republik Indonesia, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosialis politik. Dektrik Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jabatan dari kemetaan politik melalui pembentukan kepentingan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan sederhana sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketepatan MPRS yang mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah menebarkan pembatasan waktu tahun ini dalam melakukan kemungkinan seseorang presiden untuk dipilih kembali, tindak yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Ke-9, saya akan menjelaskan mengenai masa Republik Indonesia, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketepatan-ketepatan MPRS dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Terletak diadakan sejumlah keadaan korektif. Ketetapan MPRS nomor 1903 yang menetapkan masalah jabatan seumur hidup untuk IR Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS dianjurkan dalam kembali produk-produk legislatif di masa demokrasi terpimpin, dan atas dasar itu undang-undang telah dimengerti maupun dengan suatu undang-undang dalam perwakilan rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol di samping untuk mempunyai fungsi dalam melakukan membantu pemerintah. Saya akan menjelaskan mengenai masa Republik Indonesia, masa reformasi. Terumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan
kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan pendirian rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokrasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam dilakukan oleh lembaga wakil rakyat. Sekian dan terima kasih yang saya bahas dari buku Dasar-Dasar Politik tentang Demokrasi.